Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Youth News GKY Sunter. Dan hari ini gue Presi sebagai host akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman kita, namanya Zelen. Halo Zelen, Halo kok, apa kabar? baik. Oke, Zelen bisa kenalan dulu nih sama audiens gitu ya. Jadi sekarang kesibukannya apa sih, sama ada pelayanan nggak di gereja? Nama aku Zelen. Mm-mm. Kesibukan aku sekarang kerja bagian akuntan. Habis Mm-mm. itu aku ada pelayanan juga di sini sebagai usher sama desain buat Instagram Youth News. Wah, berarti ini salah satu orang penting juga di balik media sosialnya Youth News kita guys gitu. Thank you Zelen yang udah bantu-bantu banyak hal juga dan kedatangannya hari ini. Dan ya, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang peskatarian. Jadi kita bisa bertanya dulu apa itu peskatarian, karena Zelen ini sedang menjalani kehidupan sebagai seorang peskatarian. Jadi pescetarian itu kita makannya nggak makan daging, Mm-mm. kayak mbak atau sapi atau ayam itu kita nggak makan. Cuma makan dagingnya sebagai ikan doang. Gak makan semua daging kecuali ikan, Iya. tapi sayuran makan semua. Makan? Berarti bukan vegetarian gitu jatuhnya ya. Iya, bukan. Oke, jadi itu peskatarian guys, gitu. Bedanya apa sih kira-kira vegetarian dengan peskatarian? Kalau vegan itu yang semua makan sayur, Mm-mm. bener-bener istilahnya ya makan salad lah ya gitu. Nah, kalau vegetarian masih makan telur sama susu. Kalau pescetarian udah nggak makan semua juga, maksudnya nggak makan semua daging juga, tapi masih makan ikan. Turunannya makan nggak? Oh, Misalnya kayak sapi nih, Hmm. kan ada susunya, ada keju Oh, gitu. Itunya masih makan kalau. masih. Oh. Sama kayak vegetarian, pescetarian juga makan telur sama susu. Mm-mm. Kalau vegan udah nggak makan situ. Ya, Oh, vegan doang. jadi vegetarian itu mungkin yang level satunya ya. Ya, ya. Vegan itu yang udah di atasnya, sampai nggak makan keturunannya, telur pun nggak makan, susu, keju juga menghindari gitu ya. Oke. Gue punya temen tuh, dia ini kayaknya vegan. Dia tuh memang nggak makan yang begitu-begituan. Jadi kayak waktu itu kita pernah makan bahkan kayak makan kayak apa ya, snack gitu. Kan ada Ciki, Cheetos, apa Lay's gitu yang rasa barbecue gitu, rasa sapi panggang gitu. Dia nggak makan tuh. Dia harus makannya rasa timun gitu. Wah. Ada dulu teman waktu kuliah di luar gitu. Oh. Jadi dia vegan tuh hitungannya ya. Gitu vegan. Oke. Jadi menarik juga nih peskatarian. Kenapa bisa tahu nih ada peskatarian tuh dari mana awalnya? Pertama aku kan orangnya suka nonton film ya, kayak film baru gitu, aku coba lah lihat-lihat gitu, dokumenter gitu. Nah, kira aku lihat ada judulnya What the Health. Nah, itu aku nonton. Nah, di situ kayak dikasih lihat kan kayak proses pembuatan makanan kaleng atau daging itu kelihatan gitu semua. Nah, di situ aku udah mulai susah makan gitu kan. Dari raw itu, dari mentah. Maksudnya dari ada makhluk hidupnya gitu. Istilahnya kayak dari misalkan mbak ya, mbaknya kayak diproses, dikasih lihat semua, dan dia juga kayak dokumenterin kayak yang misalkan perusahaan yang kayak kedokteran lah mungkin lah ya, bagian nutrisi, kok orang kanker dikasih makan daging gitu, padahal kan istilahnya micu kanker kan daging kan. Nah di situ aku lihat kayak iya ya, kok ini juga ya, maksudnya ada benernya juga ya. Berlawanan gitu ya, nggak konsisten. Oke. Nah habis itu aku pas lihat itu bener-bener tentang vegan ya kalau aku pikir ya udah deh aku cobalah gitu kan, kayak ya udahlah cobalah siapa tahu suka gitu kan. Nah di situ kayak aku coba selama sebulan, bener-bener meskipun bolong-bolong ya. Iya. Kan kayak seminggu bolong 1, terbolong 2 gitu. Nah di situ akhirnya udah coba sebulan, enak gitu loh, kayak apa ya, di badan tuh berasa beda gitu. Oh iya. Kayak lebih seger gitu loh. Dahannya ya udah aku balik makan daging lagi tuh habis sebulan. Udah habis sebulan, udah deh. Lama-lama aku pas lihat daging kayak aduh keinget lagi malamnya nih gitu. Kayak kok nggak bisa ya gitu. Lama-lama kayak aduh udah ya udah deh kurangin lagi gitu. Kurangin lama-lama udah nggak makan daging lagi. Jadi awalnya coba dulu tes seminggu, coba terus gagal sekali 2 kali gitu ya. Kalau gue gagalnya tiap hari kayak gitu. Soalnya gue suka banget yang daging merah gitu, kayak sapi B2 gitu, doyan gitu.
Iya. Berarti karena nonton film tadi ya, namanya judulnya What the Hell ya. Iya. Itu filmnya nonton di mana tuh? Biar mungkin kalau teman-teman yang lain pengen merasakan kesehatan juga gitu ya, badannya lebih seger kayak tadi kayak si Zalen bilang, bisa nonton juga filmnya. Aku sih carinya jangan ikutin ya, aku ikutinnya bajakan. Cari bajakan dulu, cari yang free lah gitu. Tapi Itu kayak aku movie lihat ada atau di series? Netflix. Movie. Oh, berarti sekali satu film dokumenter 1,5 jam gitu ya kira-kira ya. Bener-bener dokumenter gitu. Wow, menarik sih filmnya. Gue pikir tadi lu karena nonton film itu nggak tegaan, terus akhirnya ini, tapi ternyata ada sisi kesehatannya juga yang dibahas gitu. Jadi bukan karena nggak tega sama makhluk hidup yang itu. Terus kalau ikan kan katanya ikan tuh nggak punya apa ya namanya, kayak feeling, rasa itu. Kalau makhluk hidup yang itu kan masih bisa nangis apa gitu, kesakitan. Tapi kalau ikan tuh gitu langsung. Kita nggak bisa lihat dia nangis iya gitu ya. gitu. Jadi makanya memang ada orang-orang kadang karena faktor mereka punya rasa tidak tega gitu. Tapi kalau tadi lu bahas ada sisi kesehatannya juga nanti. Sama sebenarnya ada satu lagi kayak yang aku lihat di filmnya tuh bener-bener ini sorry ya kalau misalkan bikin agak nek ya mungkin. Jadi aku lihat di pabrik pembuatan kayak ham gitu ya. Dia gede dan dia di tempatnya kayak di suburban gitu loh, kayak di pinggir kota. Nah di situ yang tinggal tuh kayak orang-orang negro ya, yang pekerja gitu, buruh gitu maksudnya. Iya kayak gitu. Dan kalau misalkan di pabriknya tuh kayak ada sisa dagingnya, dia buang satu utuh, masih binatang utuh di tempat sampah, sampahnya kayak tong gitu loh, tong gede. Dannya kayak orang-orangnya di interview dong kayak gimana maksudnya kalau misalkan tiap hari itu gimana sih di sini, tinggal di sini enaknya ada ke pabrik gitu kan. Jadi dia bilang aduh kita kayak mau keluar rumah aja tuh baunya enak gitu loh, kayak misalkan hari Minggu ya? Iya bau banget. Nah Dane kayak tiap hari Minggu mau ke gereja aja mau keluar kayak nggak jadi gitu, masuk lagi gitu. Dan di situ aku lihat kayak itu yang bikin aku nempel banget di kepala tuh, yang di dalam tongnya itu bener-bener bertumpuk masih utuh, ada yang udah di black, dan itu aduh aku tiap lihat kayak enak gitu loh. Jadi kayak kalau udah lihat daging lagi ya ingetnya itu gitu. Iya gitu sih. Ii gua itu juga nggak makan sapi, tapi bukan dia bukan pescatarian gitu. Tapi dia makan semua daging kecuali sapi, karena dulu waktu kecil dia pernah ngelihat sapi itu dipotong di tengah jalan, mungkin lagi potong kurban apa segala macam gitu ya. Terus dia lihat sapi itu dipotong dari hidup sampai mati gitu, terus kayak sejak saat itu dia nggak makan lagi. Cuman ya dia yang bikin nggak makan tuh karena faktor perasa tadi tuh. Dia udah ngelihat nggak tega gitu, kasihan. Wow. Bau ya tadi ya katanya. Baunya sampai iya. Mungkin kalau mau ngebayangin gitu ya, kalau misalnya kalau pelihara ikan gitu ya, atau ikan mati aja tuh baunya amis gitu ya. Jangan ikan mati lah gitu, kayak di rumah ada tikus mati gitu ya, nggak ketahuan kan baunya udah satu rumah tuh. Nah ini bayangin, mungkin lebih gede dari tikus ya. Bukan mungkin, pastinya lebih gede dari tikus. Iya. Jadi awal ngejalanin tuh kapan tuh? Waktu pertama kali nyoba sebagai pescatarian? Ini aku hitung-hitung sih udah 3 tahun ya. Oh jadi baru 3 tahun terakhir ini ya. Gitu. Ada kesulitan nggak selain tadi mungkin gagal itu sampai? Iya. Karena mungkin maksudnya kesulitan itu gini. Tadi kan udah ceritain sekilas gitu ya prosesnya. Mungkin sebelum 3 tahun yang lalu tuh lu punya makanan favorit nih. Misalnya makanan favoritnya steak gitu misalnya. Terus ya mungkin salah satu kesulitan yang, tapi ya nggak tahu dari pengalaman lu tuh seperti apa. Kalau buat sulit makan dagingnya enggak sih sebenarnya. Enggak. Maksudnya ya udah biasa aja gitu. Istilahnya kalau makan kayak sehari-hari pun nggak pasti ada daging gitu. Kayak nggak harus ada lah dulu gitu kan. Cuma sulitannya pas coba, kan cobanya kan langsung mencoba vegan ya. Nah itu kayak shock. Nggak ya, perutnya shock banget loh. Kayak baru seminggu, nggak deh, baru 3 hari deh. Kayak kok rasa lapar kayak bener-bener lapar banget. Istilahnya ya, kan biasa makan lemak ya. Jadi udah enggak, jadi kayak harus makan sayurnya tuh banyak banget gitu, baru kenyang gitu.
Jadi Iya, ya kesulitannya itu aja sih sebenarnya. Karena untuk masalah mengenyangkan perut aja sebenarnya. Iya. Banyakin nasinya gitu mempan nggak? Ya lumayan. Iya, iya. Ini gara-gara lu nggak makan daging-daging kayak gitu sampai kurus kayak gini itu juga Oh enggak, kalau kurus aku emang emang bawaannya kurus. Iya. Oke, kalau itu berarti beda ya. Ya saat ini berarti udah nggak ada kesulitan sama sekali ya buat ngejalanin pescatarian ini. tidak ada. Nggak ada gitu. Tapi dulu punya makanan favorit nggak? Ya korbek kali ya. Korbek. Iya. Oh, jadi sekarang nggak ada Sekarang korbek-korbek ya? Ya udah lupa rasanya. Iya. Satu keluarga apa lo juga makan sebagai pescatarian ngejalanin ini apa hanya lu aja? Aku aja sih. Cuma kalau kayak nyokap gue itu nggak makan sapi tertentu gitu, kayak yang bau gitu, nah dia nggak bisa. Oh iya, kalau yang bau ya gue juga nggak makan. Cuma yang lain nggak ada sih. Berarti satu keluarga masih makan daging-dagingan, ayam segala macem, kecuali lu aja gitu. Ya. Oke. Saat ini berarti menu favorit apa nih? Menu favoritnya? Kalau dulu kan korbek nih. Kalau sekarang menu favoritnya apa? Salad. Salad. Iya. Salad apa? Salad Western apa salad Indo nih? Salad Indo gado-gado. Oh iya, bener juga. Salad Western sih. Salad Western, iya. Lebih banyak bikin atau beli kalau salad? Kalau salad aku mendingan beli sih sebenarnya. Beli. Oh, oke. Tiap hari lu makan salad gitu? Enggak. Misalnya kalau misalkan lagi pengen aja gitu makan. Gila, gue nggak bayangin sih kalau gue tiap hari makan salad. Gue suka salad gitu, tapi kalau tiap hari makan salad Belum kebayang ya. iya, kayak gue bisa sekurus lu juga mungkin. Iya. Berarti benefit apa sih gitu selain tadi yang lu berasa badan makin segar atau apalagi gitu, ada benefit apalagi yang lu rasakan sebagai pescatarian ini? Semakin segernya ya benar sih. Cuma yang benar-benar kayak berubahnya tuh, aku dulu kayak di punggung aku tuh kalau misalkan habis kerja gitu kan begini terus ya, duduk terus gitu ya. Oh, ini juga nggak pasti tegak depan ya. laptop ya gini terus. Nah itu kayak sini aku tuh sering banget pegal. Kayak sering kayak tau kan pegalnya otot yang sakit gitu. Iya. Nah itu semenjak udah nggak makan bener-bener hilang. Oh iya, really? Hilang bener-bener kayak berarti mungkin intinya yang hari kerja akuntan bisa jalanin pescatarian. bisa. Bener-bener ya. Kayak dulu tuh kayak 5 jam udah sakit gitu. Sekarang kayak mungkin setengah hari lebih baru sakit gitu loh. Oh iya. Kayak wah bener-bener itu bener-bener bikin seger banget sih. Ya gue juga actually gue di kantor juga lebih banyak duduk sih, duduk dengan laptop gitu. Kalau udah mulai sakit kayak boleh tuh gue jalanin pescatarian. Boleh dicoba kok. Iya. Ya, jadi punya habit apa kebiasaan lain gitu, kebiasaan yang akhirnya lu baru muncul setelah lu menjalani pescatarian. Lebih ini kali ya. Apa kalau misalkan beli makanan, nah lihat dulu produknya. Maksudnya ada yang mengandung kebanyakan mbak ya mungkin ya. Iya. Nah itu atau enggak. Soalnya kalau misalkan yang bau, sekarang aku udah nggak gitu bisa. Jadi kalau misalnya makan bakmi tapi ada dagingnya gitu, enggak juga. Kan kalau bakmi itu daging bisa ada biasanya sih bak ya. Kalau enggak ayam biasa, ayam kampung atau gitu. Nah itu berarti nggak pakai daging ya? Iya, udah nggak pakai daging. Bakso juga enggak? Waduh. Udah nggak bisa. Berat. Padahal bakso nggak bau ya. Iya. Cuma ya udah nggak bisa aja. Oh jadi kalau makan bakmi itu mie-nya aja sama caisim, sama daun bawang. Kadang kan ada yang pakai jamur. Oh iya jamur iya. Nah yang jualan boleh ditambahin menu vegan. Ya, lucu juga ya kalau biasa orang kalau makan bakmi, Mbak nggak pakai daun bawang gitu, kalau atau Mbak nggak pakai sayur gitu, Mbak ini nggak pakai daging gitu. Orangnya bingung. Iya, lucu juga. Kalau misalnya dulu kan suka makan cornbread nih, masih ada rasa ngidem nggak sekarang ya? Untungnya udah enggak sih. Udah enggak ya? Udah enggak. Malah mungkin agak ya nggak bisa lama-lama di tempat itu mungkin ya. Baunya aja bahkan udah nggak bisa ini ya? Udah lumayan enak sih. Iya, padahal sekarang kalau misalnya lewat ke
mall jalan-jalan gitu kan misalnya ya menu yang restoran-restorannya all can eat gitu kan yang barbecue tuh banyak banget. Itu dari luar aja kan udah kecium. iya baunya enak kalau buat gua gitu. Buat lu malah aduh cepet-cepet deh ya. Iya iya. Kalau dari keluarga lu sendiri gitu ya, kalau misalnya masak berarti mereka masakinnya udah tahu di special menu buat lu tuh apa aja gitu ya. Aku ikut catering sih, catering kayak per mingguan gitu kan, kayak catering sehat gitu ya. Enggak, catering biasa sebenarnya. Nah cuma ya kalau misalkan ada sapi ya minta diganti kadang. Kalau enggak aku yang penting sayur sih. Catering rumahan biasa gitu. Ya. Nah itu kayak kalau misalkan ada sapi baru minta diganti kadang-kadang ya. Kalau misalkan di rumah juga nggak ada yang makan gitu. Yang penting aku ada sayur sih. Kayak nggak harus ada ikan gitu. Iya. Oh enggak. Tapi kalau daging hanya makan ikan. Tapi ikan segala jenis ikan dimakan ya. Yeah. Mau ikan yang seafood atau ikan yang dari misalnya kayak gurame gitu nggak masalah gitu. Kalau misalnya apa namanya tuh ada acara keluarga nih makan di restoran begitu kan, wah itu gimana tuh? Ya ada kok kebanyakan ada vegan ya. Misalkan kayak restoran ya yang kebanyakan steak gitu ya. Ya aku makan pasta. Atau misalkan ya Dori juga ada steaknya kan. Iya. Masih juga bisa. Sih, iya. Yang grill gitu ya. menarik. Gue nggak pernah ketemu nih ada teman-teman gue yang pescatarian. Baru kali ini doang gitu. Lu pernah nggak ada teman lain nih yang pescatarian juga? Kalau ketemu yang vegan sih banyak. Ada lah gitu. Apalagi teman yang dari yang tulen gitu, yang misalnya dia beragama Buddha gitu ya, mencintai lingkungan apa segala macem. Nah itu dia ada tuh yang vegetarian, vegan, yang tulen gitu. Tapi kalau yang pescatarian nih gue nggak pernah dengar gitu. Ada nggak teman-teman lu yang kayak gitu juga? Jujur nggak ada sih. Nggak ada. Belum ketemu. Terus sebenarnya pescatarian juga istilahnya kalau misalkan mau jadi vegan, ya mulai dari pescatarian juga bisa gitu kan. Istilahnya masih ada makan daging ikan gitu ya. Baru ntar beralih ke vegetarian, baru ke vegan gitu. Cuma ya teman-teman aku belum nggak pernah ketemu sih sebenarnya. Yang begitu. Temen lu juga kaget kali ya, lu nggak makan ini kayak gitu. Ada kayak temen aku kayak bilang, maksudnya bener-bener ya kaget aja kan, dia tahu aku suka banget kayak makan hotdog, burger gitu kan. Terus dia kayak langsung bilang, loh kan kita cewek buat melahirkan nanti butuh daging gitu kan. Oke, baru denger nih gitu. Terus aku pikir nggak apa-apa, maksudnya masih bisa kok asupan daging dari ikan gitu. Cuma ya baru nggak pernah ketemu aja. Iya. Gue ada ini, waktu itu pernah mendengar suatu teori tubuh manusia gitu ya. Kayak dibandingin nih yang tubuh manusia, terus ada hewan herbivore sama hewan karnivor. Jadi kalau karnivor itu ususnya, kalau kita kan usus begini ya. Nah herbivore itu ususnya juga begini, sama. Nah tapi kalau karnivor itu ususnya nggak terlalu begini, jadi dia lebih kayak lurus gitu loh. Jadi makanya karena daging kan, karena daging makanya kalau misalnya begitu katanya sih akan tidak terlalu baik untuk ya settingannya seperti itulah. Dan gitu yang kedua gigi. Kalau giginya hewan herbivore itu lebih mirip gigi manusia ini gitu kan. Kalau karnivor kan taring gitu. Nah untuk mencabik-cabik si daging kan. Jadi ada yang bilang waktu itu sebenarnya manusia ini lebih diciptakan untuk memakan sayuran karena teori-teori itulah gitu yang gue pernah dengar gitu. Tapi ya sebenarnya ya nggak juga lah kan, kayak Tuhan dan ciptakan manusia bisa makan apapun gitu sebenarnya. Tadi lu ngomongin yang farm itu ya, farm apa yang dari film tadi itu yang prosesnya. Gue pernah nonton, tapi ini di YouTube. Jadi dia farm juga tapi untuk ayam. Jadi dari telur terus dibesarkan tuh sampai yang harus sehat anaknya tuh sampai dia jadi gede, sampai akhirnya dipindahin ke pabrik untuk ya itu akhirnya untuk apa namanya ya, proses meat, proses dagingnya si ayam itu. Jadi ayamnya dari hidup itu digantungin di satu tray, jadi digantungin kebalik gitu. Udah jadi dia masuk ke mesin, keluar tuh udah mati semua. Cuman ya karena di YouTube ya, jadi akhirnya kena sensor pek, jadi masuk tek langsung udah selesai gitu. Langsung udah cabut bulu lah gitu ceritanya. Nah tapi abis nonton itu sih belum cukup meyakinkan gue untuk menjadi tidak memakan ayam ya.
Oh. Karena buat gue ayam itu masih enak gitu. Tapi kalau dari Kopresi ada pengen coba nggak gitu, misalkan kayak mungkin seminggu gitu kayak vegan gitu? Sejujurnya gue nggak terlalu suka sayuran. Oh. Jadi kalau sayuran mentah gue suka, tapi sayuran yang direbus Oh, itu kebalik ya? gue malah gak terlalu makan gitu. Kayak Oh. ya misalnya brokoli yang direbus gitu, Iya. bisa makan tapi memilih untuk tidak makan gitu. Nggak cari gitu Iya, ya? nggak pernah nyari gitu. Tapi kalau sayur yang mentah gitu, apapun lah, salad kayak atau kol ya apapun, wortel gitu-gitu, gue cari gitu, gue suka. Oh. Iya, aneh ya. Tapi lebih bagus itu sih. Iya, nggak tahu kenapa kalau yang rebus-rebus gitu. Tapi kalau daging, I eat everything gitu, actually. Nggak ada, ya ada yang dipantang atau yang bener-bener nggak suka nih baunya nih gitu. Nggak ada, semua daging buat gue baunya enak. Ya maksudnya daging in general ya, bukan daging yang aneh-aneh gitu yang kayak lu ke Thailand terus lihat daging kalajengking gitu. itu gue juga mikir-mikir gitu. Tapi daging yang in general di Indonesia gitu ya, kayak ya pada umumnya gitu, termasuk ya si korbek itu gue juga masih suka sih. Oh. Tapi kalau misalnya lu makan snack, makan apa ya, kayak bumbu-bumbuan gitu yang berbau daging, kan ada tuh bumbu barbecue atau apa segala macem gitu, masih oke nggak? Kalau snack itu masih oke. Cuma kalau kebanyakan ya baru mulai itu enek. Oke. Kayak tadi temen gue kan kayak makan misalnya Cheetos yang sapi panggang gitu, dia nggak makan. Kalau lu masih bisa menerima hal itu? Masih. Itu pescatarian juga masih oke berarti ya? Karena itu kan sebenarnya mungkin bumbunya Itu juga sebenarnya sintetis juga. iya, sintetis bukan asli ya. Iya. Oke. Gue mau nanya ini nih, kelebihan kekurangan gitu ya mungkin dari sisi sebagai pescatarian tuh apa sih biasanya? Kalau kekurangannya dulu deh. Kekurangannya ya sebenarnya kita kurang asupan B12 ya, vitamin B12 yang ada cuma di dalam daging istilahnya gitu. Cuma itu masih bisa diganti sama telur sama susu. Jadi masih ada opsional lah gitu. Sama dia suka bikin ini kan apa? Kalau di sini disebutnya empasi ya. Empasi. Itu kalau di sini mungkin orang-orang taunya empasi buat bayi ya. Iya. Nah ya itu cuma ada dibikin, jadi dia kayak buat gantiin keju. Jadi rasanya ya lumayan mirip rasa keju lah. Oh, kayak semacam vegetarian tapi dia bikin kayak olahan-olahan yang mirip menyerupai daging gitu ya. Iya. Tapi ini menyerupai keju, susu gitu. Iya. Nah itu aku ya kalau kayak gitu aku jarang makan sih, soalnya nyarinya juga maunya yang bener-bener empasi itu ya. Yang bukan olahan lagi ya, gitu kan. Cuma ya kekurangannya itu aja, sama di ikan ada namanya merkuri. Nah, iya. Ya itu kalau misalnya kita makan kebanyakan, nah itu nggak bagus sebenarnya. Apalagi buat wanita ya, kalau melahirkan juga nanti gitu. Ya. Itu sama. Tapi ikan tuh bagus untuk omega 3 loh katanya kan. Iya, buat jantung, Iya. buat kanker. Nah itu bener-bener ya lumayan sehat lah ya, bisa dibilang kayak lebih sehat. Sama udah sih sebenarnya kalau kekurangannya ya. Ya. Kalau apa ya namanya tuh, kalau lu pernah gitu misalnya kayak craving gitu buat makan daging, apakah lu akan mencari restoran vegetarian? Karena kan sekarang banyak banget restoran vegetarian. Padang aja ada restoran vegetarian ya. Iya benar. Itu sayuran rasanya rendang nih. Gue juga nggak tahu dia bikin gimana caranya. Iya, malah lebih enak nggak sih rasanya? Iya, malah kadang-kadang bisa lebih enak dari aslinya gitu. Gue juga bingung nih, dia apakah hanya khayalan gitu? Iya. Kalau itu apa ya? Nggak begitu sih, maksudnya aku udah nggak nyari daging lagi lah gitu. Udah sama sekali nggak nyari ya berarti ya? Misalnya aku udah nggak bisa makan yang bentuknya daging gitu loh. Oh, bentuknya aja bahkan udah nggak bisa terima. Udah nggak bisa. Kayak ham, sosis, bacon gitu-gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia bikin, kan kebanyakan dari kacang sama jamur. Nah itu kalau misalkan dibikin terus masih kelihatan gitu loh butirannya, nah itu aku bisa. Kan kebanyakan burger juga banyak ya sekarang ya. Oh, kalau burger sih udah kelihatan banget itu daging gitu. Daging, bacon gitu, keju.
Kalau nggak ayam gitu. Iya. Ya burger gitu juga aku udah nggak bisa sih. Kayak udah, jadi yang kulihat ini kok kayak daging ya, beneran nggak nih gitu kan. Nah itu udah nggak bisa. Ada nggak temen lu yang penasaran nih? Tadi lu bilang, iya nih gue kan temen deket nih, biasa kita bisa ngobrol gitu. Terus tiba-tiba, loh kok dia nggak makan ini lagi? Terus lu bilang, iya gara-gara gue nonton ini nih, tadi filmnya What the Hell gitu kan. Terus ada nggak dia akhirnya ikut nonton? Terus akhirnya, gue juga jadi pescatarian nih gitu. Saudara aku ada. Ada gitu. Iya, dia aku nggak tahu sih dia ikut nonton apa enggak. Cuma dia nanya-nanya kan. Akhirnya dia ya udah coba tuh. Kayak sebulan, 2 bulan. Tapi sekarang udah balik lagi. Dia gugur saudara-saudara. Tidak kuat. Tapi seenggaknya masih bisa coba ya. Masih bagus lah. Berarti ada juga yang lebih banyak yang udah nonton tapi tetap menjalani sebagai hanya menambah ilmu pengetahuan aja jadinya. Iya. Menarik sih, gue jadi pengen nonton dan ya nanti coba gue lihat apakah itu cukup mempengaruhi gue. Boleh ditonton. Iya. Oke, paling kalau apa namanya ya, itulah kehidupan Zelen sebagai seorang pescatarian. Dan ya kalau ada yang mau coba gitu, silahkan untuk tanya-tanya Zelen juga nih gitu. Kalau misalnya mau Zelen mau ditanya gitu mengenai filmnya nontonnya di mana gitu, jangan di spill di sini gitu, nggak enak ya. Gitu. Kalian bisa cari masing-masing aja filmnya. Dan ya thank you Zelen buat semua ilmu dan sharing-sharingnya hari ini tentang pescatarian gitu. Gue belajar banyak juga dan semoga ya kalau ada yang mau coba bisa menjadi lebih sehat, badan lebih segar, apalagi yang duduk di depan laptop tadi ya. Thank you banget untuk semuanya. Iya. Dan thank you juga buat yang semua udah nonton sampai habis di channel hari ini. See you in the next episode. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Youth News, karena setiap bulan kita akan aktif dalam memberikan konten-konten kreatif yang buat kita sama-sama belajar tentunya. Oke, semuanya. Jalan, thank you. Dan kita see you kepada penonton. Bye-bye.